يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 117. Memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Kemampuan memanfaatkan suatu waktu untuk bisa mengerjakan banyak ibadah hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Berikut beberapa contoh penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika seorang muslim pergi menuju masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergiannya termasuk ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Namun hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Maka dengan hal itu berarti ia telah bisa memanfaatkan suatu waktu untuk mengerjakan banyak ibadah. 2. Setiap muslim hendaklah menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran, maka kehadirannya ini dinilai ibadah. Lebih dari itu, hal ini masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktunya ketika bersenang-senang di acara tersebut dengan berdakwah atau mengajak teman-temannya untuk mau mengikuti syariat Islam. Misalnya, mengingatkan tentang cara makan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makan dengan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dalam posisi duduk, berdoa setelah makan, ataupun memperbanyak zikir kepada Allah. 3. Seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk ibadah yang jika diniatkan demi mendekatkan diri kepadanya, maka dia pun dapat lebih memanfaatkan waktunya dengan ibadah yang lain, seperti zikir kepada Allah, atau mendengarkan kaset islami, ceramah atau murattal, dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali majelis pertemuan, bahwa beliau mengucapkan 100 kali istighfar dalam majelis. Ya Rabbku, ampunilah saya dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat. Maka renungkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil satu waktu untuk dua macam ibadah, yaitu berzikir dan beristighfar kepadanya, dan duduk-duduk bersama para sahabat dalam rangka mengajarkan kepada mereka tentang permasalahan agama. Ini memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Ini hal yang Masya Allah, hal yang hampir semua kaum muslimin itu tidak melakukannya, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Dari kalimat pertama aja udah menohoknya. Kemampuan memanfaatkan satu waktu. Berarti memanfaatkan suatu waktu itu ada kemampuan, dan yang tidak berarti tidak ada kemampuan. Padahal seharusnya dituntut kita semua untuk mampu memanfaatkan waktu untuk bisa mengerjakan banyak ibadah. Dan kemampuan itu sebenarnya setiap orang ada, tapi hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Sekarang misalnya, betapa banyak orang misalnya mereka hidup di lingkungan yang sunnah misalnya, bagus. Kemudian banyak juga di antara mereka yang belajar di kampus syariah misalnya. Tapi ternyata ujung-ujungnya mereka tuh enggak ada ilmunya. Maksudnya kok ada misalnya lulusan Madinah, kok ada lulusan Lipia, tapi setelah lulus enggak jadi apa-apa, dakwah pun cuma sedikit-sedikit, enggak punya apa-apa gitu. Nah itu bisa karena dahulunya ketika mahasiswa tidak memanfaatkan banyak waktu. Karena mahasiswa juga, bahkan mahasiswa yang kampus syariah sekalipun juga suka main PS ada. Iya, suka jalan-jalan doang ada. Iya, bahkan semakin kemarin mungkin semakin tambah banyak, semakin mengenal dunia internet gitu kan. Makanya semenjak orang ini udah sampai di Indonesia ini internet age, itu parah itu orang-orang jadinya. Baik yang di kampus syariah, lebih-lebih yang entah
di kampus-kampus yang lain lebih parah lagi. Padahal kalau misalnya kita mau menerapkan secara aplikatif nyata ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu masya Allah, sampai salam aja yang tadi itu dapat 20 kebaikan Pak ini. Alhamdulillah, karena assalamualaikum, 10 saja. Assalamualaikumnya doang. Nah, kalau pakai warahmatullah 20, pakai wabarakatuh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa udah. Karena dikoreksi jadi 40 insyaallah. Terus dijawab apa ini? Dijawab sama berapa orang kan? Dapat lagi kebalik lagi. Waktu dimanfaatkan untuk itu ibadah gitu. Itu ibadah. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa contoh penerapan nyata aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, seorang muslim pergi ke masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Ya. Tapi yang memang lebih mantap lagi berjalan kaki. Ya. Maka kepergian ke masjid itu termasuk Masya Allah. Pak, sini lagi Pak, maaf. Dimuatin, insyaallah muat. Diulang tadi, misalnya seorang muslim pergi ke masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergian seperti itu ke masjid termasuk ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Bahkan ini banyak orang menuju masjid sendiri tidak tahu bahwasanya tiap langkahnya ke masjid itu menambah pahalanya. Ya. Namun hal tersebut masih memungkinkan nih, misalnya dia sambil jalan, memungkinkan dia berjalan dengan berzikir pada Allah. Subhanallah bihamdihi misalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, zikir pagi petang sekaligus. Ya. Atau kalau misalnya dia pulang dari masjid kan mungkin ada kesibukan, enggak sempat menuntaskan zikirnya di karpet di masjid, maka dia pun berzikir di jalan. Misalnya berzikir misalnya udah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian baca ayatnya belum. Ya, dia bangkit kemudian jalan sambil baca ayat. Itu bisa kan? Bisa. Enggak masalah insyaallah. Asal karena alasan memang ada urusan penting di luar. Itu banyak banget itu zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kan misalnya kita sendiri kalau naik motor, kita udah punya headset misalnya, dengerin ceramah sambil naik motor kemana, atau kita naik kereta, ya, naik mobil, bis, pesawat atau lainnya, dengerin ceramah. Itu sebenarnya sekarang memanfaatkan waktu untuk bayar. Makan dikatakan di sini hanya diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Kok sekarang kita nggak kepikiran gini? Kenapa? Karena terbukti kita ini seringkali nggak menjaga waktu kita. Nggak menjaga waktu kita untuk ibadah, banyak lalainya gitu kan. Nah, coba yang kedua juga, saat misalnya gathering, ada jamuan pesta yang nggak ada kemungkaran dalamnya, kehadiran ini bisa menjadi ibadah, bisa untuk berdakwah, itu juga mengajak teman-teman untuk ke sunnah misalnya, atau mempromosikan kajian apa gimana dan seterusnya, atau bisa memberikan contoh gimana sih caranya hal-hal yang lebih ke sunnah misalnya. Karena nasihat terbaik adalah teladan. Kadang nasihat terbaik itu bukan berupa kalimat atau petuah atau ceramah. Nasihat terbaik itu teladan itu sendiri. Percontohan langsung itu nasihat yang lebih baik daripada sekadar lisan. Misalnya gimana cara makannya, gimana cara salamnya, kan sunnah Rasul misalnya. Jabat tangan itu Rasulullah kalau jabat tangan agak lama itu, nggak dilepas dulu. Sampai orang yang dijabat itu tangannya baru pengen ngelepas, baru dilepas sama Rasulullah. Kayak misalnya nih, coba Assalamualaikum. Gini terus kayak gini. Ya, gini terus. Ya. Di dalam aja. Apa pakai apa? Masih itu di pangku sama siapa? Iya, itu seperti itu salah satu contoh. Iya, berdoa setelah makan, berdoa setelah makan, atau bismillah sebelum makan dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga juga nih, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah, homework ya berarti ya, pekerjaan rumah ya. Nah itu bisa menjadi ibadah. Bahkan ini perempuan ini yang di rumah nggak kerja ini juga waktu luang untuk ibadahnya lebih banyak sebenarnya. Bisa zikir, bisa mendengarkan kajian dan lain-lain. Masya Allah. Sekarang ini, Masya Allah sekarang mudah. Allah Ta'ala permudah semuanya. Ya. Baik, itu halaman itu tentang memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah.